para ulama dulu itu kalau galau tidak nongkrong, tidak ngerokok, tidak kelabing gitu kan, tidak karaoke atau ngapain aja yang negatif enggak. Jadi ulama ulama dahulu kalau galau itu beliau menulis kitab gitu kan. Jadi galaunya itu disalurkan ke aktivitas yang produktif yaitu menulis kitab yang sampai sekarang masih ada kitabnya itu kan. Padahal sudah ditulis ribuan tahun yang lalu gitu kan, ratusan tahun yang lalu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini di buku Nabi Tidak Melakukan Berarti Haram, halaman 173. Ini judul terakhir ya. Galaunya para ulama. Saya tidak tahu sejak kapan kata galau itu resmi menjadi kata komunitas alay zaman sekarang. Dan istilah alay sendiri sampai sekarang juga tidak jelas maknanya dan kapan kemunculannya. Yang pasti, kata galau itu termasuk kosakata yang merupakan bagian dari bahasa Indonesia yang baku. Setidaknya kata galau tercatat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Sejak KBBI resmi dicetak pertama kali tahun 1989, versi Wikipedia, kata galau itu berarti gelisah, gundah, menyimpan beban dalam diri. Sebenarnya kita mesti berterima kasih juga kepada para punggawa penerus estafet alay dari bangsa ini yang telah mempopulerkan bahasa Indonesia baku ini menjadi bahasa yang sering digunakan. Katakanlah bisa dihitung sebagai implementasi dari salah satu poin Sumpah Pemuda yang mendeklarasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa bangsa. Dalam hal kata galau ini, para alayers ternyata lebih unggul daripada mereka yang sok keinggrisan, yang kemana-mana selalu berbahasa Inggris, bahkan di pasar tradisional sekalipun. Terlepas dari itu semua, ternyata praktik galau juga mewarnai sejarah peradaban ilmu syariah sejak dulu kala. Rupanya banyak ulama yang terperangkap dalam kegalauan juga. Tetapi yang membedakan galaunya ulama salaf dengan galaunya anak zaman sekarang ialah manifestasinya. Ulama zaman dulu bisa galau juga, tapi galaunya produktif dan bisa menghasilkan kemaslahatan umat. Bahkan galau mereka kita rasakan manfaatnya sampai saat sekarang ini. Galaunya Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani yang wafat tahun 264 Hijriah pernah mengalami galau ketika mendapati apa yang ditulis oleh gurunya Imam Asy-Syafi'i yang wafat tahun 204 Hijriah dalam kitab Al-Dan Al-Hujjah hanya berisi riwayat-riwayat beliau dalam masalah fikih. Galau jika mazhab gurunya serta ilmunya hilang, tidak sampai anak turunan. Al-Muzani muda kemudian menuliskan ringkasan dari apa yang ia dapat dari Imam Asy-Syafi'i dalam sebuah kitab. Di kemudian hari, kitab itu dikenal dengan sebutan Mukhtasar Al-Muzani. Kata mukhtasar ini sebenarnya bermakna ringkasan, namun menjadi istimewa karena di dalamnya ada sistemisasi bab-bab fikih yang enak dan mudah dipahami. Seandainya Al-Muzani tidak galau ketika itu, boleh jadi kita tidak berkesempatan mendapati kitab-kitab fikih mazhab Asy-Syafi'i. Ternyata kitab Al-Mukhtasar karya Al-Muzani itu menjadi kitab induk dalam mazhab Asy-Syafi'i. Galaunya Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari. Imam Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari yang wafat tahun 276 Hijriah juga galau tatkala melihat kondisi pemikiran di masanya yang dipenuhi dengan syubhat-syubhat terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Kalangan pendukung paham rasionalis menuduh bahwa syariat Islam itu tidak jelas dan saling bertabrakan. Hal itu lantaran banyak terdapat riwayat hadis Nabi yang kandungannya berselisih dengan hadis lainnya. Akhirnya umat Islam goyah dan menjadi ragu dengan syubhat-syubhat itu. Itu yang menjadikan beliau menulis kitab Ta'wil Mukhtalaf Al-Hadits. Tujuannya tentu saja untuk menjawab semua syubhat tersebut dan memberikan pemahaman kepada umat atas beberapa hadis yang memang secara zohir artinya saling bersinggungan. Galaunya Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ibnu Hazm Al-Andalusi yang wafat tahun 567 Hijriah juga galau berat karena semua murid dan sahabat Imam Abu Dawud Al-Dhuhiri yang wafat tahun 270 Hijriah tidak meneruskan ilmu beliau. Takut kalau mazhab Zohiri itu hilang dan tidak dikenal oleh umat di masa selanjutnya,
Itu yang membuat Imam Ibnu Hazm menulis kitab Al-Muhalla sebagai salah satu referensi fikih mazhab Dzohiri yang jumlahnya belasan jilid. Bukan cuma itu, beliau juga menulis kitab usul fikih dalam mazhab Az-Dzohiri yaitu Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Ya, sebuah galau yang hebat. Galaunya Dr. Said Ramadan Al-Buti. Di masa modern sekarang, kita juga punya contoh ulama yang kegalauannya memberikan manfaat. Salah satunya ialah Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti yang wafat 2013 lalu. Lepas dari kontroversi dalam masalah politik internal Suriah, yang jelas saat itu beliau melihat geliat kelompok yang mengaku berpegang pada Quran dan hadis murni. Tapi dengan pongah dan sombong mereka menginjak-injak tradisi ulama empat mazhab dan mengatakan bahwa bermazhab itu dilarang. Bahkan mengatakan keempat imam itu salah jalur dalam berijtihad. Sudah jelas beliau galau sekali, karena galaunya itu semua, beliau akhirnya menulis kitab untuk membela keempat mazhab fikih dan meluruskan pandangan soal kembali kepada Quran dan Sunnah. Karyanya itu kemudian kita kenal dengan Al-Madhabiyah Akhtaru Bid'atin Tuhaddidus Syariah. Galaunya Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau begitu juga yang dilakukan oleh seorang Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau merasa galau melihat banyak anak muda berani mengkafirkan saudaranya yang muslim hanya karena menganut sistem demokrasi di mayoritas negara muslim. Maka beliau pun menulis kitab berjudul Fiqhud Daulah. Di dalamnya, beliau banyak menjelaskan bagaimana konsep negara Islam sesuai syariah. Galaunya cendekiawan Indonesia yang paling dekat dengan kita, misalnya Dr. Adian Husaini beserta kawan-kawan beliau. Galau mereka akibat merebaknya liberalisasi di Indonesia ini. Akhirnya beliau mendirikan sebuah lembaga kajian INSIS yang concern pada pembendungan arus liberalisasi yang sudah mengidapi para aktivis muda Islam di hampir seluruh kampus berbasis Islam liberalisasi. Begitulah galaunya mereka menghasilkan produktivitas yang benar-benar membuat umat tercerahkan. Bukan galau yang malah memenuhi dinding Facebook dan timeline Twitter dengan nada-nada minor tak bermanfaat. Galau kita. Maka ketika kita menemukan banyak umat Islam yang kurang memahami ilmu fikih, bahkan cenderung terbawa arus rada sinis atau kurang menghargai para ulama fikih, wajarlah kalau kita yang belajar ilmu fikih ikut merasakan kegalauan. Bagaimana tidak galau? Kadang kekurang pahaman atas ilmu fikih itu justru melanda kalangan yang terhitung sebagai aktivis dakwah. Malah banyak tokoh yang diustadkan dan rajin tampil di berbagai panggung ceramah, sampai ke layar kaca bahkan, tetapi dengan pemahaman syariah yang parah. Padahal mereka seharusnya menjadi ujung tombak dakwah. Tetapi kalau ilmu fikihnya bermasalah, wajar kalau kita ikut galau. Maka berdirilah Rumah Fikih Indonesia dengan segala bidang aktivitasnya. Semoga menjadi galau yang positif, galau yang syar'i, galau yang produktif dan bermanfaat. Wallahu a'lam.